kepada seluruh para ormas Islam, khususnya yang memiliki laskar-laskar Islam, untuk tetap selalu menjaga para ulama, ustadz dan mubalik kita. Assalamualaikum enci-enci, tuan-tuan dan puan-puan. Kembali lagi di SBS Channel. Terima kasih udah klik video ini. Tonton video ini sampai habis ya. Jangan kemana-mana, biar kami aja yang cari informasinya kemana-mana. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe yang ada di bawah video ini. Terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali pada tayangan video kali ini. Sahabat semua, negeri kita kembali dihebohkan oleh peristiwa percobaan pembunuhan yang dilakukan seorang tersangka kepada ulama besar Indonesia, seorang ahlul Quran, Syekh Ali Jabir, yang pada saat menyampaikan tausiah di Lampung. Peristiwa ini tentu saja memunculkan keprihatinan banyak pihak, terutama dari kalangan umat Islam. Beragam reaksi disampaikan terhadap peristiwa yang menimpa ulama besar Indonesia ini. Apa sebab? Karena upaya-upaya pembunuhan terhadap ulama, baik ustadz maupun imam-imam masjid, sudah beberapa kali terjadi. Dan yang menariknya, setelah tersangkanya diperiksa, diinterogasi oleh aparat kepolisian, selalu disimpulkan bahwa tersangkanya adalah seseorang yang mengalami gangguan jiwa, tidak terkecuali terhadap pelaku penusukan terhadap Syekh Ali Jabir. Juga sudah beredar pemberitaan bahwa tersangkanya juga mengalami gangguan jiwa. Namun pada video ini saya tidak ingin mengulas lebih jauh hal ini, karena ini menjadi ranahnya aparat kepolisian untuk menegakkan atau mengungkap peristiwa ini sehingga diketahui apa motif sesungguhnya. Nah, lalu bagaimana respon umat Islam di Riau khususnya terhadap apa yang menimpa Syekh Ali Jabir? Saya sudah berhasil mendapatkan tanggapan dari tokoh Islam, para ulama yang ada di Provinsi Riau. Di antaranya dari Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau, Ustadz Haji Zulhusni Domo SAG. Beliau selain Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau, juga Ketua Forum Umat Islam Provinsi Riau. Dalam tanggapannya menyampaikan beberapa poin terhadap apa yang menimpa para ulama Indonesia, terutama dalam hal percobaan atau upaya-upaya pembunuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti viral di berbagai media hari ini dan semenjak sore kemarin, telah terjadi ancaman pembunuhan, penusukan yang dilakukan seorang tersangka AA terhadap seorang ulama besar ahlul Quran yang bernama Syekh Ali Jabir di daerah Lampung pada hari sore kemarin, 25 Muharram 1442 Hijrah atau 13 September 2020 Miladiah. Oleh karena itu, kami pimpinan Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kita meminta kepada aparat kepolisian untuk mengusut tuntas terhadap kasus ini dan menghukum pelaku seberat-beratnya. Dan kita berharap kepada aparat kepolisian untuk tidak cepat menyimpulkan bahwa pelaku ini seorang gila atau seorang hilang ingatan, seorang yang tidak waras, seperti yang terjadi selama-lama ini terhadap ancaman pembunuhan, percobaan pembunuhan, penusukan dan lain sebagainya yang terjadi terhadap para ustadz, para ulama, bahwa tersangka itu adalah orang gila. Yang kedua, kita meminta kepada pemerintah
dalam hal ini juga aparat keamanan, untuk tetap selalu menjaga para ulama, para ustadz, para mubalik kita, sehingga mereka bisa nyaman dalam menyampaikan dakwah di negeri kita yang bernama Indonesia, sebuah negara di sini mayoritas umat Islam, dan kemerdekaan negeri ini, kemerdekaan bangsa ini dibayar dengan darah dan nyawa umat Islam. Kita umat Islam adalah mayoritas di negeri ini, dan kemerdekaan negeri ini tidak terlepas dari peran ulama dan umat Islam. Kita minta kepada pemerintah untuk menjamin keamanan para ulama, para ustadz mubalik kita, sehingga nyaman dalam menyampaikan dakwah di negeri ini. Yang ketiga, kita meminta kepada seluruh para ormas Islam, khususnya yang memiliki laskar-laskar Islam, untuk tetap selalu menjaga para ulama, ustadz dan mubalik kita. Yang keempat, kita meminta kepada seluruh umat Islam untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan, dan tidak mudah terpancing oleh isu-isu hal-hal yang dapat merugikan kita umat Islam sendiri. Oleh karena itu, kita minta kepada umat Islam untuk bersatu padu dalam komando para ulama dalam menyikapi berbagai kondisi aktual di negeri ini terhadap ancaman, termasuk ancaman pembunuhan terhadap Syekh Ali Jabir dan ustadz-ustadz lainnya. Kita jangan terpancing oleh isu-isu lain. Mana tahu ini adalah upaya kelompok orang-orang yang ingin memecah belah umat. Kita tetap bersatu. Yang kelima, kita Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau mengutuk keras terhadap pelaku ini. Begitu juga para pelaku-pelaku lain yang mencoba melakukan pembunuhan terhadap para ulama, ustadz dan mubalik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain Ustadz Zulhusni Domo, saya juga meminta tanggapan dari sebuah organisasi keislaman, yakni Gerakan Masyarakat Menuntut Keadilan Provinsi Riau, Ustadz Yana Mulyana. GMMK ini adalah sebuah organisasi yang menaungi lebih dari 60 ormas Islam di Provinsi Riau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, dimanapun berada, 2 hari ini kita dikejutkan dengan 2 berita yang sama sekalipun lokasinya berbeda. Yang pertama, penusukan terhadap pendakwah Syekh Ali Jabir yang terjadi di Lampung, dan yang kedua, pembacokan yang dilakukan oleh seseorang di satu masjid di Oki. Fenomena ini tentu saja menjadi sangat mengkhawatirkan, bahwa lagi-lagi ini terjadi seperti 2-3 tahun yang lalu, ketika para ulama, ketika para ustadz, ketika para aktivis dakwah itu mendapat penyerangan dari orang-orang yang kemudian disimpulkan menjadi orang-orang yang berpenyakit, orang gila. Pertanyaan bagi kita adalah, apakah memang orang gila kemudian mempunyai tujuan dan sasaran yang sama? Ya, orang-orang yang dekat dengan umat, pendakwah, aktivis dakwah, kemudian mereka yang mendedikasikan hidupnya dalam kegiatan umat Islam. Penyerangan yang di Oki itu terjadi di dalam masjid. Imam memimpin sholat, kemudian ya seperti yang kita lihat lah, bahwa mengerikan sekali, luka menganga cukup dalam di kepalanya. Kemudian yang terjadi juga kepada pendakwah yang kita tahu Syekh Ali Jabir ini adalah orang yang mendedikasikan dakwah cukup lama di Indonesia, tetapi tiba-tiba diserang oleh orang yang namanya Alvin itu. Kemudian ujung ceritanya juga belum apa-apa sudah terdengar sebagai orang yang berkelainan jiwa. Ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Barangkali pihak-pihak tertentu, dalam hal ini polisi, jangan segera mengambil kesimpulan bahwa penyerang Syekh ini adalah seorang yang gila. Seperti cerita yang dulu-dulu juga. Kepada umat Islam tentu saja ini harus menjadi pelajaran. Memang keduanya terjadi di ujung Pulau Sumatera.
Tetapi barangkali kita juga di Pekanbaru, di Riau khususnya, harus bersama-sama mengukuhkan kembali ukhuwah kita. Kita jaga ulama kita jaga imam masjid kita jaga tokoh-tokoh masyarakat kita. Mana tahu tiba-tiba ada orang gila yang datang menyerang mereka. Tentu saja kita berdoa kepada kedua korban, imam masjid yang dioki, juga kepada Syekh Ali Jabir. Ya, mudah-mudahan senantiasa sehat, senantiasa diberkati oleh Allah. Dan inilah barangkali saatnya kita kembali untuk mengukuhkan, menjaga ulama-ulama dan aktivis-aktivis dakwah dimanapun berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain Ustadz Yana Mulyana, alhamdulillah saya juga berhasil mendapatkan video konfirmasi dari Al-Ustadz Yuli Hesman SAG MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kaum muslimin dan muslimat serta seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, sehubungan dengan terjadinya penusukan, penikaman terhadap guru kita, ulama kita, tokoh kita, Syekh Ali Jabir, dan juga beberapa peristiwa yang menimpa kalangan para ulama, para ustadz di berbagai daerah, maka kami dari Forum Umat Islam Provinsi Riau dan juga dari Gerakan Sholat Subuh Berjamaah mengharapkan kepada satu, kaum muslimin dan muslimat untuk tetap tenang, seraya waspada, dan menguatkan persatuan dan kesatuan. Kemudian yang kedua, mengharapkan kepada aparat penegak hukum untuk bersifat proaktif sesuai dengan profesionalisme dalam tugas menegakkan keadilan dan cepat menangkap serta memproses para pelaku penusukan ataupun tindakan yang merusak kepada seseorang sesuai dengan hukum yang berlaku di negeri yang kita cintai ini. Kemudian yang ketiga, tidak cepat mengambil sebuah kesimpulan bahwa pelaku adalah orang gila atau tidak waras, karena hal ini akan mengikis kepercayaan masyarakat serta rakyat Indonesia terhadap penegakan hukum. Kita tunggu respon dari penegak hukum, bukti kita cinta akan negeri ini, kita selalu bersama keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi tanggapan 3 ulama kita. Semoga dengan apa yang mereka sampaikan dapat menjadi pedoman bagi kita. Dan tentu saja melalui channel ini saya berharap kepada kita semua, terutama umat Islam, jangan pernah terpancing dengan hal-hal yang seperti ini yang bisa memecah belah di antara kita semua. Tetap jaga persatuan, tetap jaga kekompakan, dan yang terpenting tetap waspada. Jaga ulama, jaga imam-imam masjid kita, jaga para penggerak dakwah kita, dan tentu saja jaga diri kita dan jaga keluarga kita agar terhindar dari tindakan-tindakan yang dapat mencelakakan kita. Semoga peristiwa ini tidak terulang lagi, sehingga suasana beribadah, suasana keamanan di Indonesia bisa terjaga dan kita bisa merasakan aman, nyaman di negeri ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Jangan lupa simak terus video-video yang ada di channel ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa
tekan tombol subscribe warna merah yang ada di bawah video ini. Terima kasih.